Monggo Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dipersilahkan. Cukup Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini sore hari ini kita akan membahas tadi bersama dengan duta rumah belajar kita yang cantik, dan tahu nanti akan ada beberapa obrolan dan sampai blog dan sebagainya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana, ngobrol lebih asik ke sana, Bapak Ibu sekalian, kita ingin minta sedikit apa istilahnya? Ular-ular nih orang Jawa, apa istilahnya dulu? Sedikit prakata lah mungkin, atau tips dan saran sebagainya dari duta rumah belajar kita ini sebagai bintang tamu kita yang sungguh luar biasa dari Jogja. Monggo Ibu Erna, saya persilahkan, waktu saya berikan sepenuhnya pada Ibu Erna secukupnya. Baik, terima kasih Pak Ion gitu ya, sahabat saya dari berapa tahun yang lalu kenalnya ya Pak ya, dan kita dipertemukan kembali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sahabat rumah belajar di Provinsi Indonesia dari 34 provinsi, dan juga Bapak Ibu guru yang telah bergabung di room ini. Terima kasih banyak atas atensinya, terima kasih banyak atas waktunya, yang mana pada sore hari ini teman-teman masih bersahabat bergabung gitu ya, padahal waktu sudah sore gitu ya, tapi amunisi kekuatan semangatnya ini masih terus menyala gitu ya, masih terus penuh gitu ya, sampai dengan sekarang masih sanggup untuk berada di room ini. Tak lupa saya sampaikan selamat dan semangat buat teman-teman sahabat rumah belajar untuk berbagi pada sore hari ini yang tak kenal lelah gitu ya. Sebentar lagi sudah hampir selesai gitu ya tugas-tugas teman-teman, dan waktu yang ditentukan juga sudah hampir time out gitu ya. Saatnya teman-teman lebih giat gitu ya untuk menuntaskan tugas-tugas yang teman-teman jalani gitu ya. Jangan sampai sudah sampai tengah jalan terhenti. Saya sampaikan sebelum perang itu pantang untuk menyerah gitu ya. Pokoknya maju terus, pantang mundur gitu ya. Entah apapun itu hasilnya, berangkat kita awal adalah kita ingin berbagi ya, Bu Siwi ya, Pak Ion ya, dan Bu Rani, dan mungkin Bu Ina, berawal dari berbagi gitu ya. Prinsip kita mendapatkan atau kalau dikata mendapat imbalan apa sih, teman-teman ini harus vikon ke sana kemari, padahal kuotanya yang dikeluarkan juga sudah saya yakin ratusan gitu ya, kecuali nebeng ke sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pulsanya sendiri saya yakin banyak sekali yang sudah dikeluarkan, tenaga teman-teman dari pagi hingga malam gitu ya. Tetapi Allah akan membalas kebaikan teman-teman semua gitu ya. Karena saya yakin ketika kita itu tidak berhenti menanam dan menebar benih-benih kebaikan, itu juga akan balik ke kita kayak gitu ya. Allah itu akan menggantikannya yang lebih berlipat-lipat gitu ya. Tidak mungkin dengan jalan yang ini, tetapi dengan jalan yang lain kayak gitu. Jadi saya sampaikan tetap semangat teman-teman sahabat rumah belajar semua. Lakukan, jalani dengan ikhlas gitu ya. Jangan lupa manfaatkan portal rumah belajar dan produk-produk Pusdatin lainnya untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Saya yakin ya di room ini ada mungkin 20%-nya mungkin belum mengenal apa itu rumah belajar. Teman-teman sahabat rumah belajar akan berbagi pada kesempatan kali ini, dan mungkin ada juga yang penasaran, judulnya itu kan keren ya. Waktu kemarin saya baca pemanfaatan rumah belajar pada pembelajaran flip classroom gitu ya, dipadu dengan edu game gitu. Seperti apa sih pemanfaatannya dipadu dengan edu game, dan juga bagaimana membuat blog yang menyenangkan. Kebetulan Pak Ion ini master of masternya membuat blog teman-teman gitu ya. Jadi tidak rugi jika bergabung dengan grup ini tuh ya pada kesempatan kali ini. Nah, saya sampaikan teman-teman, setiap orang itu mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda,
Pak Ion itu berbeda dengan Bu Siwi berbeda dengan Bu Rani berbeda dengan Bu Ina, dan Bu Ina juga berbeda dengan saya. Tidak ada satu orang pun yang sama, gitu ya, dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Bagaimana dengan cara berbaginya pun dengan caranya masing-masing. Ya, hanya kesempatan gitu ya yang mungkin berbeda gitu ya Bu Siwi ya. Harusnya Bu Siwi kemarin harusnya saya mau ikut diklat Bu, akhirnya saya tidak jadi. Alhamdulillah, berarti Bu Siwi jalannya masih harus menuntaskan di pembatik ini teman-teman. Nah seperti itu. Jadi yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah berikan ini ya dijalanin aja teman-teman. Nanti saya yakin Allah itu akan membalas keikhlasan, keridhaan teman-teman dalam rangka berbagi seperti ini. Berbagi ilmu tidak membuat kita miskin ya Pak Yon ya. Pak Yon ini berkali-kali sudah membagikan ilmunya. Miskin nggak Pak Yon? Alhamdulillah. Nggak pernah, iya. Alhamdulillah nggak pernah menjadi miskin. Tetapi Pak Yon ini akan menjadi kaya. Kaya dari mana? Kaya dari jalan lainnya. Pak Yon dikenal banyak orang. Pak Yon diminta ke sana kemari begitu ya. Nah, itulah jalannya Allah memberikan rezeki pada kita semua teman-teman. Jadi tolong jangan dipikir atau jangan diarep-arep lagi berapa yang sudah kita keluarkan kayak gitu ya. Tetapi yang kita pikirkan apa yang sudah kita dapatkan. Nanti setelah kita dapatkan kita akan bagikan. Nah, itu kayak begitu terus itu ya teman-teman. Jadi bekerjalah secara ikhlas teman-teman. Saya yakin dan saya tahu teman-teman itu capek semua dan lelah semua. Berapa bulan teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembatik ini ya. Dari level 1 sampai dengan level 4, di mana level 4 ini di Facebook itu penuh dengan fire-fire yang indah gitu ya. Bagaimana teman-teman semangatnya dalam berbagi. Saya salut luar biasa. Tidak ada kata menyerah dari teman-teman. Saya lihat raut mukanya juga masih semangat semua, tersenyum dengan lebar. Itu membuat saya bangga sekali dan senang. Walaupun saya ini Duta Rumah Belajar dari Jogja itu, tapi melihat semangatnya teman-teman sahabat rumah belajar dari 34 provinsi ini benar-benar salut teman-teman. Sekarang sudah menjadi juara gitu ya. Di dalam berbagi ini teman-teman ini sudah menjadi lebih dari juara, berarti jawaranya malahan. Jawara dalam apa teman-teman? Dalam membagikan ilmu dengan keunikannya masing-masing yang tidak bisa 1 dan 2 orang itu bisa bersama-sama lakukan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, terus semangat gitu ya. Tapi ingat jangan lupa menyampaikan sehat, tetap jaga sehat, banyak minum vitamin. Kalau mau ngikutin saya ya itu tadi, minum tolak angin kayak gitu ya. Ini saya bukan iklan gitu ya, tetapi ketika saya meminum itu saya lebih enak gitu ya badannya ya daripada saya menggunakan vitamin yang lain. Saya gunakan tolak angin gitu ya, yang alami-alami herbal begitu supaya untuk menambah daya tahan tubuh saya kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Siwi, Pak Yon, Bu Rani, Bu Ina atas waktunya. Saya sudah diperkenankan masuk di room ini. Tetap semangat teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai nanti dengan selesai. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada hadiah atau tidak. Yang pasti adalah hari ini teman-teman sudah menghadiahi teman-teman semua berupa ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah teman-teman, sahabat rumah belajar semuanya. Semoga Allah yang membalas benih-benih kebaikan yang sudah teman-teman tebarkan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Bu Erna. Jika ada macam pesan dan nasihat, pasti akan sangat bermanfaat bagi kita, sekaligus mengingatkan kita semua. Oke, terima kasih Bu Erna. Kita lanjut. Ada satu lagi ini tadi ada pesan ini buat Pak Teddy. Pak Teddy. Selamat sore Pak Teddy. Ya. Selamat sore Pak Tri. Ya. Bergabung Pak Teddy. Ini ke Pak Teddy. Maaf ini baru loncat Bu dari room lain soalnya. Iya. Oke. Di samping berbagai kesibukannya Pak Teddy juga Bu Erna, mungkin Pak Teddy juga bisa sedikit memberikan wawasan buat kita semua yang ada di sini. Apa itu buat kita motivasi dan lain sebagainya. Monggo Pak Teddy, kita persilahkan Pak Teddy.
Baik, terima kasih Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah kepada kita semuanya. Kebanggaan bagi saya dapat hadir di undangan rekan-rekan sahabat rumah belajar, kolaborasi dari Jogja, ya Kaltim ya kalau nggak salah ya, dengan Babel, dengan Bu Rani. Bu Rani dari hari apa kontak ke saya, Pak Teddy bisa ngisi nggak? Sepertinya awal saya ragu, Bu, karena kebetulan kami diberikan panggung nih dari provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan 36 jam. Di awal itu dimulai hari Senin sampai besok itu baru penutupan Vkonnya, dan 2 minggu ke depannya adalah tugas mandiri bagi peserta. Tapi alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan bisa hadir di sini gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sih kalau dibilang motivasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna ya, rekan-rekan SRB. Tahun ini kami katakan sangat luar biasa ya Bu Erna ya. Tahun kami ini dulu hanya sebatas sesama peserta di provinsinya gitu ya. Sesama peserta di provinsinya. Tapi Bapak Ibu dari mulai level 2, 3 itu sudah mengenal rekan-rekan sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu ternyata luar biasa sekali. Kami dulu kalau mencari panggung gitu ya, mencari panggung dalam artian kami untuk mendapatkan tempat sosialisasi itu harus door to door ya Bu ya, ke sekolah-sekolah. Betul, betul. Izin. Kalau kemarin saya sempat dengan ya bukan bohong kalau kami misalnya datang ke sekolah, datang ke dinas, dikatakannya siapa kamu, mau ngapain gitu ya. Ada yang diterima, ada yang ditolak gitu ya. Tapi luar biasa tahun ini Bapak Ibu bikin panggung sendiri, mau diizinin mau enggak, pokoknya saya bikin panggung buat umum gitu ya. Gitu. Kalau dulu kami, betul kan buat umum nih gitu, berbaginya bahkan lebih banyak. Kalau kami dulu hanya cukupnya sekolah aja. Gitu. Nah, tapi di situ kami hanya ingin berpesan ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sekarang udah dikenal orang dari mulai flyernya, bagaimana Bapak Ibu mensosialisasikannya. Bahkan saya katakan saya angkat jempol dengan materi-materi yang disampaikan gitu ya. Kami saja kayaknya kalau disuruh berkreasi di tahun 2009 seperti ini, mungkin bisa atau enggak ya Bu ya. Mungkin nggak akan masuk di betul Pak Teddy, betul. Karena teman-teman sahabat rumah belajar sekarang ini keren-keren semua ya Pak Teddy ya. Betul. Ya jadi cuman ingat teman-teman sekalian, setelah Bapak Ibu punya panggung nih, ya jangan lupa bahwa dari penilaian bukan hanya sekedar siapa yang terbanyak nih, siapa yang terbanyak berbagi, siapa yang paling bagus karyanya. Ada satu yang Bapak Ibu harus ingat adalah tentang masalah kerendahan hati Bu ya. Ketika berbagi ini sudah jangan sampai kita jumawa gitu ya, setelah banyak berbagi, banyak fan-nya, banyak penggemarnya, banyak yang suka. Tetap rendah hati karena salah satu fungsi kita sebagai guru adalah menjadi teladan bagi siswa kita. DRB apalagi jadi teladan mungkin guru-guru yang lain gitu ya. Ini saya akhirnya bisa bertemu dengan Bu Siwi, ini kayaknya kemarin sempat jadi mentor di level 3 ya. Iya, betul sekali Pak Teddy. Terima kasih masih mengingat saya. Sempat nangis-nangis ya. Mbak nangis-nangis ya. Karena hanya 2 minggu saya salah masuk itu waktu itu. Baik, yang pertama jadi pesan saya adalah jangan sampai Bapak Ibu sekarang tingkat kepercayaan dirinya sudah bertambah, jangan jadi jumawa, tetap jadi rendah hati. Kemudian yang kedua tadi Bu Erna sudah menyampaikan Bapak Ibu punya wilayah masing-masing dengan tantangannya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu punya karakternya masing-masing, kuatkan di karakter itu sehingga sering disebutkan perkuat personal branding, kalau bahasa kerennya gitu Bu ya, personal branding nih. Jadi perkuat di situ. Pak Tri jago di blog, wah tingkatin aja di blog gitu. Jangan sampai pengen semuanya gitu ya, tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Sampai kami di DRB aja ada yang spesialisasi di video gitu ya, ada yang spesialisasi di MPI, ada yang spesialisasi di infografis pembelajaran. Jadi perdalam itu semua sehingga menjadi ciri khas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pesan dari saya adalah tetap rendah hati, kemudian gali lebih dalam lagi apa yang menjadi potensi kita yang terbesar di situ,
Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang tadi Bu Erna sebutkan, saya juga hampir lupa Bu mengingatkan rekan-rekan di Bubble nih, sudah tanggal 15 kalau nggak salah tanggal 21 berakhir ya. Betul, udah di ujung, tinggal ngitung hari aja Pak. 6 hari, jangan sampai sosialisasi terus gitu ya, lupa ternyata ada tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu. Mungkin mengingatkan itu saja. Selamat menjalankan kegiatan ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Tetap berbagi ya, berbagi bukan hanya ilmu, tetapi berbagi semangat juga dengan rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia. Itu saja Pak Tri, rekan-rekan sahabat rumah belajar, serta Bapak Ibu seluruh Indonesia yang telah bergabung di room sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy, juga Bu Erna tadi ya sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita akan lanjutkan ngobrol kita langsung saja karena kita waktunya cukup singkat dan mudah-mudahan apa yang ingin kita obraskan di sini ini bisa tersampaikan semua dan bisa semua ya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan pertama nanti kita akan berikan kepada Ibu Siwi ya. Ibu Siwi akan memperkenalkan tentang rumah belajar dengan segala macam fiturnya. Nah, gitu ya. Itu Bu Siwi. Monggo Bu Siwi, silakan. Oh Bu Ina dulu. Oh ya Bu Ina dulu ya, Bu Ina ya. Iya, monggo Bu Ina. Silakan Bu Ina. Siapa ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Bu Ina. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat datang. Saya ucapkan. Mohon izin untuk share screen, nggih? Ya. Silakan, Bu. Sebentar. Apakah bisa dilihat? Sudah kelihatan, Pak ya? Sudah. Bisa. Baik. Untuk kesempatan pertama ini saya ingin memperkenalkan ke Bapak Ibu semua tentang rumah belajar. Rumah belajar itu merupakan Rumah Belajar Kemdikbud merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas dan rumah belajar itu ditunjukkan untuk siswa, guru, serta masyarakat. Masyarakatnya siapa? Orang tua bisa, siapa saja yang akan menggunakannya. Nah, portal rumah belajar ini bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id dengan slogan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saat ini portal rumah belajar sudah diakses oleh sekitar 266.045 guru dan 640 lebih siswa. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu? Semuanya bisa bergabung bersama rumah belajar. Fiturnya. Nah, rumah belajar memiliki 4 fitur utama dan 6 fitur pendukung. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kelas maya. Kelas maya adalah Learning Management System atau LMS yang dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual antara siswa dengan guru yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja tentunya. Bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Disajikan secara terstruktur dengan tampilan menarik. Disajikan dalam bentuk gambar, video,
animasi, simulasi, dan permainan game online. Bisa diakses melalui sumber belajar.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya kita bahas tentang bank soal. Bank soal menyediakan kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajarnya. Selain itu, tersedia juga berbagai akses soal, latihan, ulangan, dan ujian secara gratis. Bank soal bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id/banksoal. Kemudian ada Laboratorium Maya. Laboratorium Maya menyajikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Percobaan laboratorium menghubungkan aspek teoritis dan praktis tanpa kertas. Bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id/laboratorium Maya. Berikutnya ada buku sekolah elektronik. Ini sudah masuk fitur pendukungnya. Buku sekolah elektronik menyediakan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dengan berstandar nasional yang bisa diakses secara online ataupun diunduh secara gratis. Bisa diakses melalui bse.kemdikbud.go.id. Kemudian peta budaya. Peta budaya itu merupakan kumpulan budaya dari seluruh Indonesia. Disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan atau game online. Bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id/peta budaya. Kemudian ada jelajah wahana angkasa. Jelajah wahana angkasa ini belajar tentang ruang angkasa. Bisa diakses secara online juga. Nah, mengaksesnya melalui mana? Melalui WWT. Biasanya WWW ya, tapi kalau untuk jelajah wahana angkasa, kita mengaksesnya melalui www.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat diambil oleh Bapak Ibu guru secara online. Seorang guru itu dapat mengambil pelatihan yang terdiri dari rangkaian diklat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bisa diakses melalui simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Sama halnya seperti para sahabat rumah belajar saat ini juga mengakses portal tersebut untuk melakukan pelatihan. Nah, terakhir kita akan belajar tentang EduGame. Apa itu EduGame? EduGame merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik dengan orang tua ataupun bimbingan guru. Bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Nah, di sini saya akan sebentar, kita akan sambung pada pemanfaatan yang ketiga, sumber belajar yang ada di rumah belajar selain fitur utama dan fitur pendukung, ada sumber belajar lainnya. Apa saja? Ada radio edukasi, ada pena. Kita bahas satu persatu. Radio edukasi. Radio edukasi merupakan web pembelajaran berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra yang dikembangkan oleh Balai Pengembang Media Radio Pendidikan Kebudayaan.
ada M-Edukasi. M-Edukasi merupakan web pembelajaran yang berbasis multimedia yang dikembangkan oleh Balai Pengembang Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. BPMPK telah mengembangkan ribuan konten multimedia pembelajaran yang dapat diunduh melalui laman medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi. Nah, TV Edukasi merupakan salah satu layanan pendidikan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Laman TV Edukasi dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id. Pada laman ini tersedia video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara offline atau luring, serta siaran televisi yang dapat disaksikan secara online. Pada tanggal 12 kemarin, TV Edukasi sudah memasuki usianya yang ke-16, jadi sudah cukup dewasa. Kita lanjut ke peningkatan kompetensi pembelajaran. Program peningkatan kompetensi pembelajaran ini merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian media sumber belajar lainnya, ada pembelajaran inovatif dan pena rumah belajar. Apa sih itu? Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah merupakan laman pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Laman ini menyajikan video-video tutorial bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Contohnya, RPP yang menerapkan model-model pembelajaran inovatif dan panggilan konferensi atau konferensi call tentang pembelajaran inovatif. Berikutnya ada pena rumah belajar. Ini merupakan blog rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki tulisan atau suka dengan menulis, silakan masukkan hasil karyanya di pena edukasi. Sarana pembelajaran daring itu berdasarkan surat edaran Mendikbud pada bulan Maret tahun 2020, rumah belajar itu masuk dalam salah satu sarana pembelajaran daring yang diakui oleh pemerintah. Jadi, tunggu apa lagi Bapak Ibu? Bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Saya rasa sekian dulu untuk materi saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti ditampung dulu. Pada akhir sesi akan dibuka pertanyaan. Terima kasih Pak Tri. Oke, terima kasih Bu Ina. Kita lanjutkan saja biar waktunya efektif dan optimal untuk selanjutnya. Bisa dilanjutkan ke Ibu Siwi, monggo Ibu Siwi. Ibu Siwi atau Bu Rani? Saya dulu. Oh ya, monggo. Ya Bu Rani, silakan. Sugeng sonten Bapak Ibu guru. Ya, sugeng sonten. Ya. Monggo. Sonten Bu Guru Rani. Monggo. Suaranya lembut sekali. Enggak masuk ya? Oh iya, ya, sudah. Iya. Udah masuk belum, Pak? Udah belum, Pak? Udah. Terima kasih atas kesempatannya pada sore kali ini di sesi berbagi. Kami, sahabat rumah belajar 3 provinsi, ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya ya. Kali ini saya akan berbagi tentang model pembelajaran flip classroom. Izin saya, Pak. Your microphone is on. Flip classroom.
Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya apa itu flip classroom. Jadi menurut Brickman dan Tam, pembelajaran membalik aktivitas atau biasa disebut dengan model pembelajaran flip classroom adalah aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas sekarang dapat diselesaikan di rumah. Dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dapat dikerjakan di kelas. Perbedaannya apa? Mungkin selama ini kita masih menggunakan kelas tradisional dan di saat PJJ, pembelajaran jarak jauh, saat pandemi COVID-19 mencoba menggunakan model pembelajaran flip classroom. Ini ada perbedaan dari aktivitasnya. Di kelas tradisional sama-sama ya, kelas tradisional dan di flip classroom sama-sama ada pendahuluannya. Di kelas tradisional pendahuluannya 5 menit, kemudian 20 menit kemudian membahas pekerjaan rumah yang dikerjakan pada malam sebelumnya. Itu kalau di kelas tradisional. Kemudian di 30 menit sampai dengan 45 menit, para siswa memberikan konten atau materi kelas tradisional. Kemudian 20 menit sampai dengan 30 menit bisa mengerjakan tugas mandiri dan atau melakukan aktivitas di laboratorium dengan dipandu oleh guru. Seperti saya mengajar di SMK, kami lebih banyak prakteknya. Jika memakai model pembelajaran yang tradisional, maka di 20 sampai 35 menit itu siswa-siswa baru melakukan tugas mandiri ataupun melakukan aktivitas praktikum. Apa bedanya dengan flip classroom? Ketika kita menggunakan model pembelajaran flip classroom, Bapak dan Ibu, maka aktivitas pendahuluannya sama, kira-kira sekitar 5 menit buka pembelajaran. Kemudian di 10 menit setelahnya, setelah pendahuluan, melakukan tanya jawab tentang video pembelajaran yang telah ditonton pada malam sebelumnya. Jadi materi pembelajaran seperti video pembelajaran itu sudah diberikan beberapa hari sebelum saatnya peserta didik mendapatkan jadwal kita. Sebagai contohnya, saya hari ini, hari Kamis, mengajar mata pelajaran perbankan dasar. Saya sudah memberikan materi itu jauh-jauh hari. Misalkan sudah saya berikan di hari Minggu. Jadi, para siswa dapat mempelajari terlebih dahulu video pembelajaran saya itu sebelum masuk kelas. Kemudian 5 menit setelah tanya jawab tentang video pembelajaran, para siswa mengerjakan tugas mandiri dan atau melakukan aktivitas di laboratorium dengan dipandu oleh guru. Jadi di sini fungsi guru adalah mendampingi siswa. Ketika siswa-siswa ya datang ke sekolah, otomatis sudah mempunyai bekal. Punya bekal apa? Mempunyai bekal materi yang akan dibahas di hari itu. Perbedaannya antara flip classroom dengan kelas tradisional. Kemudian sintaksnya. Sintak model pembelajaran flip classroom itu ada 4. Yang pertama, siswa melihat sendiri video pembelajaran di rumah. Siswa ketika melihat video pembelajaran sambil membuat catatan ataupun pertanyaan yang belum dipahami. Jadi di sini siswa tidak hanya melihat, tetapi benar-benar memperhatikan, menyimak, kemudian membuat catatan atau pertanyaan yang belum dipahami. Yang kedua, sintak kedua, siswa datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Dan sintak yang terakhir, sama Bapak dan Ibu, di kelas tradisional maupun di kelas di model flip classroom,
Yang terakhir adalah mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi, yaitu dengan ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Pertama ya, ada alokasi waktunya, ada tujuan pembelajarannya, ada persiapan guru, ada aktivitas siswa di rumah yang tadi melihat video pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian baru kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sekarang aktivitas siswa sebelum pembelajaran itu apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama nih, siswa sebelum pembelajaran, kegiatan di rumah, bisa menonton video, mengunduh dan membaca modul atau materi yang Bapak Ibu sudah share kepada siswa. Yang ketiga, membuat rangkuman dengan mind mapping. Dan yang terakhir, bisa menuliskan pertanyaan, buat catatan tentang materi yang belum dipahami. Ketika di dalam kelas, ya, aktivitas siswa saat pembelajaran, apa saja yang akan dilakukan oleh siswa? Ketika datang ke kelas, siswa langsung melakukan diskusi atau praktik. Yang kedua, langsung mengerjakan tugas dan menyusun laporan ataupun rangkuman. Yang ketiga, setelah menyusun laporan, siswa mempresentasikan hasil diskusi ataupun praktek. Dan yang keempat, yang terakhir, refleksi. Refleksi dilakukan oleh Bapak Ibu guru mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh guru. Itu Pak Yon, sekilas tentang model pembelajaran flipped classroom. Terima kasih Ibu Rani ya. Itu Bapak Ibu sekalian kelas terbalik ya, kelas flip. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu, nanti kita apa istilahnya? Kita lanjutkan nanti di pertanyaan di bagian akhir. Kita lanjutkan dulu untuk selanjutnya ada Ibu Siwi. Ya, silakan Ibu Siwi. Baik, terima kasih sekali dua sahabat rumah belajar dari Kalimantan Timur dan dari Bangka Belitung. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak 155 partisipan, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru, teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul, mari kita bergerak maju untuk memajukan daerah kita masing-masing. Terima kasih juga atas support luar biasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Tadi sepertinya Pak Joko hadir di sini, tapi sepertinya nih kok menghilang lagi. Masih, mungkin Pak Joko masalah. Oh masih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali atas support dan motivasinya selama ini. Kemudian juga untuk teman-teman, ya Pak, semangat sekali ini. Apa namanya? Sisa-sisa hari-hari terakhir kami harus sosialisasi, insya Allah selalu semangat. Terima kasih sekali. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Duta Rumah Belajar, sahabat rumah belajar tadi, ini Duta Rumah Belajarnya tertawa-tertawa ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan EduGame. Jadi tadi sudah disampaikan tentang rumah belajar, nggih. Rumah belajar itu apa? Tadi sudah disampaikan banyak oleh Mbak Ina. Kemudian juga pembelajaran flip classroom sudah disampaikan oleh Mbak Rani. Nah, hari ini tugas saya adalah menyampaikan penggabungan dari keduanya. Jadi pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh saja. Oh, sebentar.
Saya share screen dulu. Sudah nampakkah? Belum. Sudah? Belum? Belum. Belum, Ibu. Baru proses. Proses. Ya. Ya, sekarang sudah. Ya. Pembelajaran yang tadi disampaikan adalah menggunakan flip classroom. Jadi pembelajaran yang terbalik begitu ya. Nah, terbalik itu maksudnya terbalik apa? Jadi kegiatan yang selama ini disampaikan di sekolah itu kemudian dibalik diajarkan di rumah. Jadi begini, untuk metode atau model pembelajaran tradisional itu kan kita selama ini guru memberikan materi di sekolah. Jadi anak-anak di sekolah kita beri materi, kemudian nanti anak di rumah itu mereka memiliki tugas entah pekerjaan rumah ataupun tugas-tugas yang lain. Nah, ini kemudian dibalik. Jadi pembelajar kita sebelum anak-anak masuk ke kelas, baik nanti kelas tatap muka ataupun tatap maya ataupun nanti kelas itu didiskusikan atau dibuka melalui grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Jadi sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran di dalam kelas itu mereka kita bekali dulu dengan materi. Kita bisa membekali mereka dengan mengirimkan video ataupun link video saja. Kemudian mereka diminta untuk mempelajari. Nah, di sini saya contohkan ini adalah materi pembelajaran kelas 2 tentang bilangan loncat, ya, tentang bilangan loncat. Nah, ini adalah di sini di dalam video ini semoga di dalam video ini nanti ketika kita buka saya mau menampilkan videonya. Bentar. Saya lihat dulu. Belum. Sebentar. Menghilang ya. Di sini belum kelihatan ini. Iya, oh, mulai ya. Sebentar, Pak. Yang berjalan di sinyalnya. Oh ya betul. Kayaknya ini bisa ini yang ini. Yang ini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak kelihatan. Masih putih. Belum, kayaknya lagi proses ini. Ini video ya? Ya, saya ngambil di ini. Jadi begini, kita bisa mengirimkan video atau linknya saja. Nanti ketika siswa itu membuka, maka kemudian mereka akan mempelajarinya. Tetapi kita sebagai guru, nggak bisa ini. Kita sebagai guru juga harus memberikan rambu-rambu. Siswa itu harus melakukan apa saja ketika, nah ini, sebentar, bukan ini. Siswa harus kita harus memberikan clue ya. Jadi siswa itu harus apa yang dilakukan siswa ketika melihat video tersebut. Misalnya kita meminta siswa, anak-anak silahkan lihat video yang sudah Bapak Ibu kirim. Kemudian silahkan kalian tuliskan informasi penting dari video yang kalian dapatkan. Ataupun juga silahkan kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum atau yang muncul setelah kalian melihat video tersebut. Sehingga nanti ketika kita tatap muka ataupun tatap maya, jadi berada di dalam kelas, kita dengan siswa itu tinggal membahas, kita tinggal mendiskusikan materi apa yang anak-anak itu belum bisa. Nah, jadi kan di sini waktu itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagus mungkin. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu lebih mengedepankan
keaktifan siswa, kemudian juga kolaborasi siswa, sehingga nanti kita sebagai guru tidak hanya sekedar melihat siswa dari segi akademik saja. Kemudian keuntungan lain dari Flip Classroom ini, ketika kita sudah mengirimkan video ke anak, kita sudah mengirimkan sumber belajar sebelum anak-anak masuk kelas, untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami sebuah materi, itu mereka bisa mengulang materi tersebut secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan mereka. Tidak seperti ketika kita di dalam kelas, itu kan kalau kita biasanya kan kita hanya memberikan pengajaran itu hanya sekali. Kita masih jarang memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi kita masih secara klasikal. Nah, di sini kan harusnya memang anak itu mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan Flip Classroom ini, guru sangat bisa mengakomodir ini. Jadi siswa diberi kesempatan, silahkan kalau misalnya satu kali diputar video belum paham, bisa diulang lagi sampai kemudian dia memahami. Kalau ternyata dengan sistem pembelajaran mandiri ini belum paham, maka kemudian di pertemuan kita di dalam kelas, kita tinggal diskusikan saja. Nah, ini kemudian, ini contoh sumber belajar yang ada di dalam rumah belajar. Ini ada permainan. Di sini ada edugame. Jadi di dalam edugame itu kelihatan nggak Pak ini share screen saya? Ya, kelihatan memperbaiki pagar halaman rumah ya. Betul. Ini adalah salah satu edugame yang ada di portal rumah belajar. Jadi di edugame itu siswa bermain, tetapi juga ada unsur pendidikannya. Nah, di sini yang saya contohkan adalah memperbaiki pagar halaman rumah. Ini nanti tinggal klik main saja. Semoga jaringan bermanfaat. Nah, di sini ada 3 level ya. Kita coba level yang pertama dulu. Kita level 1. Nah, di sini sudah ada cara bermainnya itu seperti apa. Jadi anak-anak selain nanti belajar bermain menggunakan edugame, anak-anak juga harus belajar untuk memahami perintah dari game tersebut harus seperti apa. Kita tinggal klik mulai. Nah, di sini ada pagar-pagar yang rusak. Nah, dari zona nyaman. Di sini anak-anak tinggal drag and drop saja. Ini tinggal menarik saja. Disesuaikan dengan urutan di sini. Nah, karena tadi materi adalah bilangan loncat, di sini juga pagar-pagar yang ada bilangannya ini adalah bilangan loncat. Nah, misalnya ini di sini ada 2 nih. Berarti ini kita tarik angka 6. Letakkan di sini. Nah, kalau misalnya salah, ini misalnya salah. Nah, dia tidak mau. Jadi anak-anak belajar untuk belajar tapi juga langsung mengetahui, oh ini saya salah. Nah, setelah seperti ini, di sini ada berapa nilai loncatnya. Anak-anak tinggal mencari saja, ini nilai bilangan loncatnya seberapa. Kita ini kan ada 4 nih. Kita misalnya menjawabnya tidak 4. Misalnya kita jawab 2. Kita cek. Nah, jawaban salah. Ayo coba lagi. Oh, berarti jawabannya salah. Kita bisa mungkin 4. Kita cek. Oh, bisa. Berarti tinggal lanjut. Nah, seperti ini. Jadi di sini anak-anak tidak sekedar bermain saja, tetapi dia juga belajar tentang bilangan loncat. Di sini di tiap level itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 3 level dan setiap levelnya ada 10 soal. Ini untuk edugame. Selain edugame juga bisa kita manfaatkan sumber belajar. Tadi yang mau saya share screen adalah video pembelajaran itu. Video pembelajarannya kita ambil dari sumber belajar. Di situ tinggal kita mencari di sumber belajar materi SD, kemudian pelajaran matematika kelas 2. Nanti di situ akan muncul materi bilangan loncat. Kemudian sebentar. Nah, setelah itu langkah kedua, ini tadi ya sudah edugame sudah saya sampaikan. Langkah kedua di sini saya tuliskan siswa datang ke kelas untuk melakukan kegiatan diskusi. Jadi ketika di dalam kelas kita sebagai guru sudah harus menyiapkan lembar kerja siswa misalnya.
apa yang akan kita diskusikan berkaitan dengan materi yang tadi sudah dipelajari anak di rumah. Kita juga bisa menyiapkan mungkin proyek-proyek yang harus diselesaikan oleh anak ketika di dalam kelas, sehingga kita bisa memantau anak-anak yang masih butuh pendampingan. Sehingga untuk anak-anak yang sudah bisa belajar mandiri, kemudian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang kita berikan ketika di kelas, mereka bisa melanjutkan pembelajaran mereka. Nah, kemudian sebagai bentuk untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang tadi sudah kita sampaikan, di dalam rumah belajar itu juga ada yang namanya bank soal. Di sini juga sudah ada bank soal yang sesuai dengan materi yang tadi. Jadi sumber belajarnya tentang bilangan loncat, kemudian edugame-nya juga ada, permainannya untuk mengukur anak-anak, supaya anak-anak memiliki metode pembelajaran yang berbeda, yang menyenangkan, itu kita menggunakan edugame. Kemudian setelah itu, kita bisa mengirimkan link soal dari bank soal di portal rumah belajar ini. Jadi, pembelajaran saat ini, di masa pandemi, ataupun untuk tatap muka atau tatap maya, itu kita bisa menggunakan pembelajaran dengan flip classroom ini, dengan memanfaatkan rumah belajar. Karena rumah belajar ini gratis, tidak ada biaya, misalnya 1 bulan pemakaian harus membayar berapa, tidak. Ini disediakan free untuk kita semua, gratis. Jadi monggo kita manfaatkan, silakan nanti explore sendiri sumber belajarnya itu ada apa saja. Itu yang jelas sudah berjenjang, jadi dari jenjang TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu ada. Sumber belajarnya di sana ada. Kemudian juga untuk bank soal itu juga sudah di masing-masing jenjang sudah disediakan di sana. Jenjang SD sendiri, SMP, SMA, SMK. Nah, kemudian materi-materi yang akan kita sampaikan ke anak, misalnya video ini bisa kita kirim melalui WhatsApp group misalnya. Kemudian juga blog. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan blog yang kita miliki sebagai media pembelajaran kita. Jadi anak-anak nanti kita kirim alamat link blog kita. Di situ sudah ada materi, sudah ada video, kemudian sudah ada link soal yang harus mereka selesaikan atau materi apa yang harus mereka diskusikan. Sehingga disinilah pentingnya mengapa kita sebagai guru harus memiliki blog. Nah, di sini nanti akan disampaikan bagaimana cara membuat blog yang baik, yang benar, yang menarik, yang profesional. Nah, nanti akan disampaikan oleh Kak Ion. Begitu. Mungkin ini Pak Ion yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu pesan saya khusus untuk teman-teman yang dari Kabupaten Gunung Kidul, silahkan nanti tahun depan jika ada kegiatan pembatik, jangan takut, ikut ya, ikut. Siap, karena dari pembatik ini kita tidak akan tahu kita itu dapat apa. Kita dapat sesuatu yang luar biasa sekali, yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi kita juga dapat saudara. Coba bayangkan kalau tanpa pembatik mungkin saya tidak akan bisa mengenal Mbak Ina, ya. Kita baru ketemu hari ini, tapi kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini semua juga karena pembatik. Jadi terima kasih kepada kementerian yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Monggo semuanya nanti diikuti. Untuk selanjutnya materi berikutnya adalah pembuatan blog, karena ini juga penting untuk kita sebagai guru, karena dari blog kalau Pak Sigit Ngendiko itu, blog itu adalah portofolionya kita. Kita mau mau terkenal, mau dikenal orang seperti apa, itu tinggal kita lihat blog kita. Nah, nanti silakan Pak Ion untuk menyampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Ion. Silahkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Siwi. Terima kasih Pak Slamet, Bapak Pengawas, Pak Pengawas Korwil Kecamatan Wonosari. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Para pembesar. Oke. Selamat datang. Pembesar. Ini kayaknya banyak yang dari Wonosari ini ya, dari Gunung Kidul. Sore hari ini. Gunung Kidul kompak. Iya. Terima kasih dukungannya. Terima kasih dukungannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Mohon izin saya melanjutkan materinya dari yang sudah disampaikan oleh 3 teman saya di depan.
Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Siwi. Kita akan lanjut bareng bermain tentang apa namanya blok ya. Kita mau bermain dengan blok. Jadi sebentar, saya mau izin saya untuk share screen saya. Screen saya sudah kelihatankah? Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Siwi sebelumnya, blog kita ini bisa jadi untuk sebenarnya bisa jadi untuk ajang tempat kita latihan menulis Bapak Ibu sekalian, untuk promosi juga bisa, bahkan untuk jualan sampai untuk personal branding kita ya. Jadi tempat kita ini biar semua orang kenal ini bisa. Artinya itu semua nanti tergantung dari siapa yang pegang sebetulnya. Man behind the gun seperti itu. Ada siapa yang pegang senjata itu nanti itu akan tergantung dari orangnya. Kalau orangnya suka jualan, nanti yang punya blog bisa jadi isinya jualan. Kalau blognya itu yang punya itu guru, biasanya itu media pembelajaran. Karena sekarang ini tampaknya Bapak Ibu sekalian itu kebanyakan dari Bapak Ibu guru. Saya kenalkan dulu sebuah blog yang saya buat untuk edukasi, sedikit untuk buat baru belum lama kalau yang ini. Ini Bapak Ibu sekalian, saya punya satu blog untuk web khusus yang untuk pendidikan untuk anak-anak saya. Jadi ada web IPA SMP. Blog-blog ini saya buat dengan masih gratisan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih blog yang gratis dengan fasilitas gratis seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuat blog seperti ini. Ya, ini masih gratis. Kalau yang berbayar bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nanti biasanya yang berbayar itu belakangnya nggak ada embel-embel blogspot.com, edublogs.org atau wordpress.com seperti itu. Tapi yang sudah langsung .com, my ID, info dan sebagainya itu berbayar. Itu sedikit pengantar tentang blog Bapak Ibu sekalian. Jadi tampilannya seperti ini sudah custom. Oke, kita langsung saja. Saya langsung belajar sambil praktek. Boleh mungkin Bapak Ibu sekalian yang berada di depan laptop. Untuk membuat blog ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali fitur atau banyak sekali pihak yang menawarkan untuk tempat membuat blog secara gratis. Salah satunya adalah Blogger. Blogger ini punyaannya si Google ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan akun Google-nya, akun Gmail-nya seperti itu untuk membuat blog seperti itu. Nah, untuk membuat blog ini nanti yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa menuju ke alamat www.blogger.com seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu sekalian, ini gratis. Jadi kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian setelah masuk ke login ya. Saya ini dulu, saya tunjukkan bisa saya on dulu biar kelihatan. Awal yang perlu dilakukan sign in dulu di blogger.com ini. Kemudian tentunya dengan menggunakan akun emailnya Bapak Ibu sekalian. Saya coba menggunakan ini ya, email saya. Ini ya. Mungkin tampilannya agak berbeda nanti dengan Bapak Ibu sekalian. Ini punya saya karena saya sudah membuka blog, tapi saya belum punya blog. Tampilannya seperti ini. Mungkin ada yang beberapa yang kemudian nanti akan dibuka arahnya, kemudian baru membuka. Ini kemudian ada tampilannya cukup berbeda, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Yang berbeda seperti ini. Jadi seperti ini. Yang tampilan yang berbeda, nah seperti ini. Yang seperti ini. Nah, yang seperti ini yang baru pertama kali emailnya baru pertama kali buat. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan ke sini. Kalau sudah masuk, nanti akan diarahkan di sini. Nah, tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian.
choose name of your blog. Jadi pilih nama blog kamu, nama blog kita. Nah, titel blognya kita itu kita sesuaikan dengan yang ingin kita buat, misalkan. Karena misalkan saya belajar IPA, misalkan saya mau beri nama blognya nanti IPA Go Blog misalkan. Nah, bukan ini ya. Seperti itu. Nah, alamatnya ini beda ya Bapak Ibu sekalian, nama dengan alamat berbeda. Tapi bisa jadi boleh sama nanti. Alamat itu nanti yang kita ketik di browser. Tapi kalau nama itu nanti yang muncul di atas ini itu adalah nama blog kita. Misalkan saya tulis di sini IPA Blog. Jadi, kalau posisi seperti ini, nah Bapak Ibu sekalian, artinya ada kemungkinan besar alamat ipagoblog.blogspot.com itu sudah ada yang memakai. Nah, jadi kita harus menggunakan alamat yang lain. Ya. Kita cari alternatif yang lain. Misalkan seperti ini. IPA Bank Ion. Nah, ini this blog address is available. Artinya ini bisa kita gunakan. Sekarang kita gunakan, kita simpan. Kita save. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Blog kita sudah lahir Bapak Ibu sekalian istilahnya. Sudah lahiran baru tampil ini. Biasanya kalau yang baru pertama kali di sini akan ada tulisan kata-kata bahasa Inggris, pemberitahuan dan sebagainya. Tapi ini kebetulan punya saya yang kita pakai sekarang sudah nggak ada. Ini bisa tutup. Nah, ada di sini ada beberapa menu Bapak Ibu sekalian. Ini nama IPA, nama blognya ya, nama blognya tadi IPA Blog, dan Bapak Ibu sekalian dengan satu akun punya Bapak Ibu bisa membuat lebih dari satu blog. Ya, lebih dari satu. Nah, oke. Bisa lebih dari satu. Dan kemudian di sini ada beberapa menu, di samping ini ada post, statistik, komen, earning, page, layout, tema, setting, sampai view blog. Kita coba dulu Bapak Ibu sekalian. Kita coba lihat blog kita yang baru saja lahiran. Karena kita kan belum apa-ngapain. Kita lihat dulu. Bentar. Tampilannya seperti apa sih? Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilan blog yang baru saja lahir, yang baru saja kita buat. IPA Go Blog. Namanya IPA Go Blog. Tapi di sini alamatnya adalah IPA Bank Ion blogspot.com. Jadi agak berbeda. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini kita nggak akan bisa kupas sampai habis. Nanti kita berikan tutorialnya buat Bapak Ibu sekalian biar bisa lebih ini ya, bisa sampai membuat blognya. Kita kenalkan dulu sebentar untuk hal utama yang penting dalam pembuatan blog ini adalah sebetulnya bukan masalah di tampilan dan sebagainya. Tampilan ini bisa kita ubah sekali waktu, kapanpun bisa kita ubah. Tapi yang butuh perhatian besar adalah konsistensi dalam mengisi blog kita. Konsisten tidak. Nah, mengisi blog ini caranya adalah dengan membuat sebuah tulisan-tulisan, postingan-postingan. Nah, kita coba dulu langsung untuk membuat postingan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan untuk ketika kita mau membuat postingan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada title, judul, kemudian ini ada menu-menu. Saya yakin ini beberapa menu di sini tidak begitu asing buat Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini ada label, ada publish on, permaling, option, dan sebagainya. Kita coba untuk membuat sebuah postingan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sekalian sudah punya artikel atau tulisan di Microsoft Word, misalnya saya punya seperti ini,
ini ya. Bapak Ibu sekalian bisa kemudian menggunakan artikel ini di blog. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya sarankan Bapak Ibu sekalian jangan kemudian copy paste gini, copy kemudian dipaste di sini, di sini. Nah, ya. Copy paste di sini. Karena biasanya nanti dia akan menimbulkan keeroran. Ada mungkin kadang ada yang tidak error, tapi kadang ada yang error. Jadi lebih aman ketika Bapak Ibu sekalian itu nanti sudah punya artikel, lebih aman Bapak Ibu sekalian dibuka notepad-nya. Tapi kalaupun tidak, bisa langsung ketik saja di sini ya. Langsung ketik di sini boleh. Itu lebih bagus lagi, tapi kan lama. Ya, nah, misalkan saya sudah saya paste di sini di notepad, kemudian saya copy di sinilah. Kopinya yang dari notepad itu akan lebih aman, itu pun sama. Ini akan lebih sedikit meminimalkan nanti error tampilan, bukan error masalah blognya, tapi kadang nanti akan menimbulkan tampilan-tampilan yang kurang sempurna seperti itu istilahnya. Nah, ini seperti ini. Ini judulnya. Nah, untuk judul Bapak Ibu sekalian itu usahakan judulnya yang menggelitik atau provokatif. Ya. Jadi kalau judul-judul yang biasa itu kadang tidak mengundang orang untuk datang ke blog kita, kecuali kalau memang itu hal-hal yang utama, yang penting itu kadang akan tetap mengundang orang datang. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencoba belajar dari Sorot Gunung Kidul, ya itu hal-hal yang ringan tapi dengan bahasanya di sana itu menarik untuk datang kita untuk membaca beritanya seperti itu. Atau kalau di browser kita bawaan HP itu misalkan itu biasanya juga ada Pak Ian terlempar ini. Halo Pak Ian. Label itu adalah jenis kelompok kategori tulisan kita masuk apa. Misalkan ini adalah saya mau mengelompokkan ini sebagai science gitu. Nah, ini. Nanti bisa jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan membuat postingan yang beda lagi. Ada misalkan tentang tips gitu kan. Ada mungkin tentang tutorial. Nah, ini nanti labelnya ini nanti akan disesuaikan. Silahkan disesuaikan untuk postingannya Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan masing-masing postingan pastikan punya label. Satu postingan bisa boleh jadi lebih dari satu label, nggak ada masalah. Ya, tapi pastikan ada labelnya. Kemudian ini publikasi. Publikasinya ini bisa kita setting otomatis. Kalau otomatis itu langsung saat kita membuat dia akan muncul, atau kita bisa atur kapan dia akan terpublikasi. Bisa sekarang, besok, atau kemarin. Bahkan ini bisa diatur setting sebelum hari ini. Permaling ini adalah tautannya. Nanti ini tautan kalau otomatis ini adalah tautannya nanti yang dibuat oleh di blogger. Kemudian lokasi ada masalah, ini adalah lokasi tempat kita pembuatan. Kemudian option ini adalah untuk komentar, apakah pembaca boleh berkomentar atau tidak. Oke. Kita bisa preview dulu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita preview. Ini kalau tampilan previewnya seperti ini. Mengapa gelembung sabun berbentuk bulat? Nah, ini tampilannya seperti ini ya, hasilnya. Ini kan masih nggak enak, masa biasanya kan kalau ini perlu kita tambahin gambar ini biar enak nih, biar ada thumbnailnya. Nah, untuk nambahin gambar sebelum kita publish, karena kita tadi lihat kok ada yang kurang gitu kan, kita tambahin gambarnya. Untuk menambahkan gambar di sini ada menu insert image. Nah, kita klik tambahkan gambar. Bisa ada beberapa pilihan di sini, ada banyak.
dari foto, blogger atau URL. Nah, misalnya kita ambil gambarnya dari komputer, dari laptop kita, dari laptop kita. Nah, kita ambil, tentukan di mana letaknya. Oke, kita pilih. Nah, oke, kita preview. Apakah sudah lebih cantik dari yang sebelumnya? Sudah lumayan ada kelihatan gambarnya. Oke, kalau sudah oke, bisa kita publish. Confirm. Kita konfirmasi. Kita sudah punya satu postingan, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Sebegitu mudahnya kita membuat blog, ya. Ini yang tadi tampilan awalnya kosong seperti ini, nggak ada, there is nothing here, tidak ada apapun di sini. Kalau kita lagi refresh seperti ini, sudah ada. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian biar kemudian membuat postingan-postingan di sini, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa mengoptimalkan postingannya. Kemudian saya ingin tambahkan lagi ini karena waktunya kita jadwalnya sampai jam 5, ini takutnya Bapak Ibu sekalian nanti ada banyak ini. Saya langsung lanjut biar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini kan tampilannya masih biasa. Ini tadi lahiran itu dipakein baju sama si blogger seperti ini. Biar kita tampilannya bajunya tidak bawaan dari blogger, kita bisa mengubah tampilan bajunya, tampilan luarnya melalui menu tema ini. Nah, ini yang sekarang baju yang dipakai blog kita itu adalah Contemporary. Nah, di sini ada banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan, sesuaikan dengan selera Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan. Ya. Cara menggunakannya, cara mengaplikasikannya gimana cara menerapkannya. Contohnya saya mau pilih yang ini misalkan. Saya mau pakai yang ini. Yang travel ya. Saya mau pakai yang travel, pilih. Saya senang yang ini, pilih. Nah, kemudian di sini lihat Bapak Ibu sekalian ada preview, customize, apply. Kalau kita mau preview dulu, kita lihat dulu. Kalau pakai yang tema ini jadinya berubah di sini. Nah, ini bisa. Oke, udah cantik. Misalkan begitu, saya apply saja. Kan beda dengan yang tadi yang ini. Ini kan tampilannya nih, samping-sampingnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita apply, kita terapkan. Ya. Oke, kita coba, kita refresh yang tadinya tampilannya menggunakan Contempo, gambarnya belakangnya seperti ini. Kita reload. Nah, sudah berubah Bapak Ibu sekalian, agak berbeda di sini. Oke. Agak berbeda. Ini kita baru punya satu posting. Kita coba tambahin dulu satu lagi postingan Bapak Ibu sekalian. Tulisanku biar belajar blog misalkan, biar ada bedanya sedikit ya, biar kelihatan bedanya. Nah, ini kita lihat kalau saya copy paste dari Word, nah ini biar Bapak Ibu sekalian bisa lihat tadi yang kenapa tidak saya sarankan begitu. Nah, nanti kita di sini. Nah, ini ya. Sekarang seperti ini. Nah, ini agak berbeda ya kalau kita ngetik di sini. Nah, kita tambahin dulu gambar. Sekalian, kalau tadi gambar sudah Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan video. Video bisa upload dari komputer, bisa langsung dari YouTube. Kalau dari komputer itu gampang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tinggal upload from your computer, tinggal choose video. Nah, ini bisa praktekkan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat media pembelajaran, kemudian videonya itu langsung diambilkan dari YouTube, bisa ambil dari sini, YouTube. Nah, jadi
blognya Bapak Ibu sekalian yang dicari untuk media pembelajaran bisa diambilkan di sini. Ini bisa di-search, misalkan tentang jamur merang, misalkan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada di sini. Oke. Ini hanya contoh saja, saya ambil satu. Tips saran Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan video atau membuat video pun, jangan videonya itu durasinya jangan terlalu lama. Jangan sampai lebih dari 10 menit, apalagi sudah sampai 20 menit. Siswa itu seakan bosan. Yang pendek-pendek saja Bapak Ibu sekalian. Kalian gini. Ini videonya. Jadi ini bisa ditarik di sini. Kita ini misalkan ini adalah tentang labelnya tadi itu sains, sekarang misalkan tentang tanaman misalkan. Nggak apa-apa gitu. Kalau sudah kita publikasikan. Yakin nggak perlu ini, maka perlu dipublikasikan. Oke, kita lihat blog kita. Tadinya ada satu, kemudian kita reload blog kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lihat, Bapak Ibu sekalian berbeda. Ini adalah tulisannya tadi. Dan ini kalau kita memasukkan dari YouTube, ini kelihatan di sini ada tombolnya, tombol YouTube ini kalau kita play, sepertinya ada tulisan YouTube, watch on YouTube. Oke, saya kira ini sudah hampir jam 5, kurang 5 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sebetulnya untuk menyampaikan lebih banyak lagi, tapi nanti takutnya terlalu lama, jadi nanti bisa kita lanjutkan lagi. Nanti saya kasih tutorialnya yang lain, termasuk tentunya Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan siswa-siswanya ketika masuk ke sini dengan rumah belajar, bisa ditambahkan gadget ataupun widget tambahan di rumah belajar. Nah, mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah hampir jam 5. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dulu kayaknya. Saya kembalikan ke forum atau sinten yang ini ya, Ibu. Saya stop dulu share screen saya ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Saya mudah-mudahan akan banyak yang penasaran dengan blognya, karena blog itu sangat asik sekali kalau buat Bapak Ibu. Artinya membuat rekam jejak kita selain di media sosial, dengan blog itu kita sudah meninggalkan gading, tapi jangan sampai gading yang retak gitu ya, gading tak retak di dunia maya. Jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara Bapak Ibu sekalian. Mungkin Ibu Siwi bisa memandu selanjutnya untuk tanya jawab mungkin. Oh siap, terima kasih Pak Ion, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Ion. Saya belum nampak ya, maaf. Ya, terima kasih sekali Pak Ion. Baik Ibu Bapak, ini masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Mungkin ada, monggo Ibu Bapak yang ngersake mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat ataupun raise hand, silahkan. Mumpung ini masih ada Pak Ion di sini. Tanya Bu. Monggo Pak. Saya Bu Siwi Joko, tanya boleh? Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan apresiasi positif atas kegiatan ini. Untuk semua narasumber, sukses semuanya, maju terus. Amin. Yang kedua, sayangnya waktunya yang begitu sempit. Sehingga teman-teman guru itu pada dasarnya pengen sekali bisa buat blog dan sebagainya. Ataukah ini nanti membuat kita terinspirasi, kemudian bisa mengundang narasumber begitu ya, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi saya yakin guru-guru semuanya tertarik, apalagi guru-guru yang jiwa muda, yang era milenial ini, tertarik akan program-program aplikasi yang ada di pembelajaran ini. Sehingga mungkin waktunya yang mungkin timingnya kurang pas, jamnya jam sore sampai 5:30 ya rencana gitu.
Kemudian atau juga pembagian waktunya yang sempit gitu ya. Saya mengikuti blog tadi, saya tertarik membuat blog gitu. Bisanya ya blog-blogan aja. Itu masukkan saja, namanya sukses semuanya, sehat semuanya, pokoknya berhasil semuanya dari tim ini. Itu aja matur nuwun Bu Siwi, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah nanti bagaimana ini Pak Yon? Mau ada lagi? Begini, mungkin yang perlu saya juga untuk mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin juga teman-teman Ibu Siwi, Ibu Ina, Bu Rani dan semuanya saja. Keharapan saya sendiri, saya pribadi itu menyatakan sendiri, artinya kegiatan seperti ini tidak sebatas berhenti nanti harapannya itu nggak sebatas berhenti setelah kegiatan pembatik ini Pak Joko. Jadi artinya kegiatan berbagi itu bisa berlanjut label pembatik pun kita tetap mudah-mudahan diberi kesehatan dan kemudian untuk tetap berbagi pada teman-teman semua. Amin, amin, amin. Tidak masalah. Jadi nanti siapapun yang ini kita siap materi tutorial Pak Yon. Pak Yon, mungkin materi tutorialnya bisa di-share ke semua teman atau guru. Gitu. Saya share tutorialnya yang singkat-singkat ada di saya share di menu chatting, nanti bisa lihat di YouTube saya Pak. Yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa disampaikan, nanti bisa kita buatkan tutorial yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Joko dan Pak Yon. Di sini di kolom chat ini ada pertanyaan, saya baca dulu. Materi yang sangat menarik terkait edugame. Apakah ada pelatihan khusus lagi untuk materi edugame? Baik, wah ini sekedar promo lagi nih, iklan. Mungkin Ibu Bapak yang hari ini sudah masuk di room Zoom, kami informasikan. Saya nunut iklan nggih, Mbak Rani, Mbak Ina, Pak Yon. Wow, besok siang jam 1 kita SRB yang SD seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kita mau mengadakan room Zoom lagi. Alhamdulillah berkesempatan hadir pada kesempatan besok Pak Minhajul Ketua LPMP akan membersamai kita, sehingga monggo Bapak Ibu yang masih penasaran nih dengan rumah belajar seperti apa, nah besok silakan join lagi di room Zoom kami jam 1. Insya Allah kita sudah bisa berhahi lagi, bertemu lagi, dan alhamdulillah meskipun Pak Minhajul saat ini posisi berada di Jakarta, tetapi beliau menyempatkan untuk kegiatan berbagi kami. Jadi monggo besok insya Allah nanti link bisa kami share lewat media sosial kami atau juga bisa lewat WA dan lain sebagainya. Terima kasih. Besok kami akan ulas tentang portal rumah belajar dan beberapa inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan khususnya untuk jenjang SD. Seperti itu, Bu Sinten niki mau Bu Endar SMP 2 Bidang Sari napa nggih? Terima kasih sekali. Kemudian sebelum pertanyaan berlanjut, monggo ini sepertinya ada di RB dari Kalimantan, Ibu Sasmiati nggih. Bisa bahasa Jawa enggak ini? Ibu. Terima kasih, monggo Ibu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat Bu Siwi, Pak Triyono. Iya, terima kasih. Mbak aja saya panggil Mbak nggih, Mbak Siwi. Iya Bu, terima kasih Mbak. Adik saja Bu, boleh adik. Mbak Ina, salam hormat saya juga untuk Pak Joko, luar biasa nggih. Oke. Bisa bahasa Jawa nggih, pakai nggih. Suami saya Jogja, Pak. Oh, iya. Iya. Jogja memang istimewa ya. Jogja istimewa, Bu. Nggih, ini lama nggak ke Jogja. Luar biasa teman-teman di sini. Ada adik saya Erna juga. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sampai rumah, Dek? Sudah. Ya, ini teman-teman SRB luar biasa semua sudah menyampaikan tentang rumah belajar dan bagaimana memanfaatkannya loh, Dek.
luar biasa. Ya, keren-keren. Jadi walaupun di jalan saya tetap menyimak nih Mbak Sasa. Matur suwun Pak Joko atas kesempatannya teman-teman untuk bisa bersosialisasi di kesempatan kali ini. Lanjut Mbak Sasa. Di sini sudah azan jelang maghrib ini. Oke, untuk ini kita ngapain Dek Erna? Sudah semua disampaikan sama teman-teman sahabat rumah belajar. Ibu, Oke. Ibu Sasa bisa memberikan penguatan mungkin bagi kita semua dan juga mungkin sama semua peserta di ruang Zoom ini, Bu. Ya, siap Mas Triyono. Baiklah, dari yang disampaikan oleh sahabat rumah belajar sangat menarik, sangat inspiratif, dan sangat memberi wawasan pada kita semua bahwa ternyata pemerintah telah menyediakan sebuah portal pembelajaran yang walaupun sudah ada semenjak tahun 2011, tetapi belum termanfaatkan dengan baik oleh kita para guru dan siswa. Bersyukurnya bukan dengan pandeminya, bukan bersyukur karena ada pandeminya, tetapi karena dipicu oleh pandemi ini, akhirnya pemanfaatan rumah belajar semakin meningkat hari demi hari. Bahkan rumah belajar harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap para guru dan siswa agar semuanya dapat memanfaatkan rumah belajar dengan baik. Ya, benar sekali Bapak Ibu yang disampaikan oleh sahabat rumah belajar yang hebat-hebat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada para sahabat rumah belajar telah terpilih dari ribuan peserta dan menjadi bagian dari gerakan perubahan yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sahabat rumah belajar adalah partner kami, partner kita semua untuk bergerak searah melawan ketidaktahuan, melawan kemandekan, dan kita akan bergerak searah untuk lebih maju dan lebih memberikan manfaat bagi orang banyak. Terkait pembelajaran tadi menarik, ya, ada pembelajaran flip classroom yang disajikan oleh Mbak Siwi ya. Iya, Mbak Siwi tadi menyajikan tentang flip classroom yang memang di masa pandemi ini menjadi salah satu pilihan pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa. Karena di flip classroom kita akan melatihkan siswa untuk belajar lebih mandiri, kemudian melatihkan mereka untuk lebih yakin terhadap apa yang mereka sudah lakukan, di mana pada saat proses itu terjadi akan terjadi sebuah proses diskusi baik dengan orang tua, keluarga, dan teman-temannya yang lain melalui aplikasi-aplikasi daring yang sekarang sedang marak dipergunakan oleh siswa kita, ataupun LMS kita yang ada seperti yang dimiliki rumah belajar, contohnya salah satunya adalah Kelas Maya. Di flip classroom juga Bapak Ibu, siswa nanti juga akan merasa lebih nyaman dan terbuka saat berinteraksi dengan teman. Mengapa? Karena di pembelajaran ini siswa akan merasa bahwa pendapatnya itu dihargai, sehingga ketika berinteraksi dengan temannya dia akan menjadi lebih nyaman, lebih percaya diri. Kemudian karena kemandirian itulah sehingga pemahaman siswa terhadap pembelajaran akan semakin besar tentunya. Nah, di flip classroom juga Bapak Ibu, kita akan mengajarkan siswa untuk belajar sepanjang hayat dan lebih banyak lebih banyak memiliki kegiatan di rumah.
Jadi mereka akan kita akan melatihkan siswa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya belajar di rumah. Dan terkait itu memang tidak ada metode yang sempurna. Tetapi dari ketidaksempurnaan itu kita bisa mengambil segi positifnya untuk kita olah, dan kita akan meminimalisir efek hal-hal yang mungkin muncul, bukan efek negatif ya, hal-hal yang mungkin muncul ketika pembelajaran itu berlangsung, pembelajaran classroom itu berlangsung. Insya Allah dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman, kita akan bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi hari demi harinya. Insya Allah. Oke, monggo mungkin ada tambahan dari adik saya Erna atau Mas Teddy Hadian, monggo. Mohon izin di sini azan maghrib, Jeh. Ya, Ibu, terima kasih sekali. Salam kenal dari kami SRBDIY. Salam kenal Mbak Siwi, salam kenal Mas Triono. Ibu. Ya. Terima kasih sekali. Nggih, monggo Pak Yon dilanjut. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ini masih ada ini nggak? Ada satu ya. Ada satu, mohon share untuk webinar besoknya. Satu Ibu Siwi. Oh, nanti saya share di. Ya. Ya, sekedap nanti saya share. Nggih. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah lumayan sore, mungkin di Kaltim juga sudah adzan ya, sudah maghrib gitu. Masih ada waktu tidak? Mungkin 1 menit. Oh iya, maaf. Bapak pengawas masih di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya menyambut gembira atas terselenggaranya webinar kali ini dengan narasumber dari Pembatik. Nah, mudah-mudahan menginspirasi kepada teman-teman guru untuk senantiasa meningkatkan kapabilitasnya, kualitasnya di dalam pelaksanaan pembelajaran, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 yang belum reda, dan mempersiapkan diri juga di masa nanti tatap muka pada kebiasaan baru. Selamat, sukses, dan senantiasa kita gelurakan berbagi itu tidak mengurangi, tetapi berbagi itu menyebarkan virus-virus kebaikan untuk sesama. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Pengawas. Salam kenal juga dari Gunung Kidul. Ya, dari Kalimantan Timur, Pak. Ya, Kalimantan Timur. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Salamsu. Dari Pak Pengawas ini sudah banyak sekali yang disampaikan tadi dari kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian semuanya, sahabat rumah belajar, juga rumah belajar, Pak Pengawas, Pak Kasih, Pak Joko, Pak Samsu. Kemudian tadi ada Pak Teddy, ada Bu Sasa, Bu Erna itu. Ya, kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga para peserta semuanya yang berkenan bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jika nanti memang belum puas ataupun ada yang kurang pas, bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Memang berbagi seperti yang disampaikan oleh Pak itu ya, itu berbagi tidak akan mengurangi. Kalau saya berbagi itu tidak akan mengurangi, tapi justru akan menambah apa? Nambah nikmatnya. Itu aja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mantap. Gitu Bapak Ibu sekalian,
untuk sesi kali ini mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya dan teman-teman Dulu, Pak Ian. semuanya. Ya. Sesi foto keluarga. Foto keluarga yang mau screenshot bisa diaktifkan dulu kameranya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan foto bersama. Ya. Nanti kita halaman 1 kita akan foto. Silakan di Pak Ian apa siapa nih? Pak Ian ya? Yang ambil saya. Oh ya, Bu Siwi aja. Ini ada 7, subhanallah, masya Allah. Terima kasih sekali. Ya. Monggo diaktifkan kamera, kita akan foto keluarga. Senyum. Boleh berpose dengan jempolnya atau pose rumah belajar. Pose rumah belajar ya. Tangannya begini. Nah, sip, samping kanan sampai kiri. Berarti saya nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke. Hitungan ketiga. Biasa, luar biasa. Selamat 1, untuk semuanya. 2, 3. Oke, sebentar. Ini baru yang pertama. Halaman kedua. Pak Yon. Silakan. Monggo yang belum diaktifkan kameranya. Ya. Sudah. Yuk, yang kedua, bentar. Yang kedua, monggo silahkan sebentar. Terima kasih teman-teman. Wah, ada Mbak Desi, Mbak Wuri. Wah, selamat. Terima kasih. Senyum, nggih. Saya ambil sebentar. Yang nomor 2. Oke. 1, 2, 3. Oh, lagi. Oke. Nomor 3, monggo Pak Ian. Jangan ambil. Ya, yang ketiga, silakan mulai diaktifkan kameranya. Ini banyak yang belum aktif kameranya. Yuk, silakan aktifkan kameranya. Ada dari ini belum, kayaknya sinyalnya nggak apa-apa. Saya ambil kamera. Saya ambil. Silakan bisa diaktifkan. Ya, seadanya lah ya. Kalau belum, oke, ya. Sip, yang ketiga sudah kita dapatkan. Monggo lanjut yang keempat di halaman keempat. Semuanya, ini oke, nggak apa-apa ya. 4 sudah, lanjut 5 Pak Yon. Oke, 5. Oke, siap ya, sambil menanti. Bentar, 1, 2, 3. Ya, 5 sudah. Silakan. Nomor 6. Wah, sip. Terima kasih sekali. Bentar. 6 sudah Pak Yon. Silakan lanjut. Kayaknya sudah sampai 6 ini Bu Siwi. Oh, tadi 7 ya. Tadi sempat 7 loh. Sampai 7 ya. Karena ini tampaknya sudah pada bersiap untuk beraktivitas sore. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Mohon maaf dari kami dalam mengantarkan jika banyak salah ucap dan salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita ajukan. Kita cukupkan dengan berdoa, karena kita awali dengan berdoa, kita juga akhiri dengan berdoa Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus berbagi semuanya. Amin. Mbak Ina, Mas Triono, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, izin ya. Ya, terima kasih Bu. Mbak Rani, makasih. Mbak Ina sudah ke masjidkah ini? Ayo Mbak Ina, kita baru pulang. Ayo. Terima kasih, salam kenal ya. Boleh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsu, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Kalimantan.
Amin, ya Allah. Nah, kok jadi berat ya mau pulang? Okay. Karena Jogja memang istimewa, jadi berat ya meninggalkan Jogja ya. Jogja selalu bikin rindu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Semoga kita selalu sehat. Monggo kita maksimalkan tugas kita dengan niat semangat untuk berbagi. Terima kasih Mbak Ina, Mbak Rani, semuanya, Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, terima kasih. Saya ini ya.